Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi bersama channel AK Movie yang sangat suka menonton film tapi jarang ke bioskop. Kali ini saya akan membahas film India bergenre action thriller yang berjudul Maran. Yang mana film ini ceritanya membuat kita terharu bercampur sedih ketika melihat pengorbanan seorang kakak yang ingin adiknya hidup dengan kebahagiaan setelah meninggalnya orang tua mereka. Dan buat kalian yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Film dibuka dengan kejadian di tahun 2000. Kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berjalan di gedung sekolah di malam hari. Ia kemudian mengambil berkas dan menulis berita kejahatan tentang kematian 40 siswa karena ulah Menteri Pendidikan. Pria itu bernama Satya Murthy. Ia dikenal sebagai jurnalis investigasi yang jujur, di mana berita-berita yang ia buat selalu berdasarkan kebenaran yang terjadi. Berita yang ditulis Murthy membuat rekan kerjanya yang bernama Raffi terkejut dan mencemaskan akan keselamatan keluarganya, karena penjahat itu pasti tak akan tinggal diam. Namun Murthy berkata, jika sekarang ini orang-orang sudah tak percaya lagi apa yang dikatakan orang lain, tapi mereka percaya apa yang disampaikan wartawan. Untuk itulah mereka harus menghormati kepercayaan tersebut. Satya Murthy adalah ayah dari Maran yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Saat itu istrinya juga tengah mengandung dan sudah memasuki masa kelahiran. Murthy mengajak Maran berbincang. Ia menasihatinya, jika Maran besar nanti, selain harus menjadi orang yang jujur, ia juga harus menjadi orang yang cerdas, karena kecerdasan pasti akan menyelamatkan orang-orang yang ia cintai. Di suatu malam istrinya hendak melahirkan dan ditemani pamannya, mereka pun pergi ke rumah sakit. Namun di tengah jalan, perjalanan mereka dicegat oleh beberapa preman. Murthy kemudian menyuruh istrinya melanjutkan perjalanan sementara ia akan menangani kawanan preman. Kawanan preman meminta dokumen yang telah diambil Murthy. Ternyata mereka adalah orang suruhan yang dikirim untuk melukainya. Murthy dengan sikap pemberaninya mencoba menghadapi preman itu. Namun karena ia hanya seorang diri, ia pun tak kuasa ketika ditusuk berkali-kali. Akibat penyerangan itu, ia pun tewas. Sementara Maran yang juga ada di sana tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menangis melihat keadaan ayahnya. Sementara di rumah sakit, pamannya terhenyak ketika sang suster berkata, jika mereka telah berupaya sebisanya, namun sang ibu bayi tak bisa diselamatkan. Beberapa hari berlalu dengan kesedihan yang mendalam di keluarga mereka. Kepada pamannya ia juga berkata, jika ia akan menjadi ayah beserta ibu untuk Suecha adiknya. Singkat cerita, mereka pun tumbuh dengan baik. Di sela-sela masa kecilnya, Maran juga menyempatkan dirinya untuk belajar bela diri agar bisa melindungi adik kesayangannya. Skin kemudian berganti jauh ke tahun 2021. Terlihat seseorang yang bernama Pazani turun dari mobilnya dan dikerumuni wartawan. Pazani adalah mantan menteri yang bersiap mengikuti pemilihan berikutnya. Namun sang ketua umum mengatakan jika kesalahan yang baru ia lakukan tak akan bisa membuatnya memperoleh suara yang cukup, sehingga posisi calon menteri akan digeser kepada orang lain. Namun Pazani tak bersedia dan meminta agar ia diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Usut punya usut, ternyata yang membuat Pazani nyaris kehilangan karir politiknya karena berita yang ditulis Maran. Dan diketahuilah jika Maran kini bekerja sebagai jurnalis investigasi seperti ayahnya dahulu. Di malam hari, beberapa kawanan preman datang ke sebuah kafe dan mencari keberadaan Maran. Tanpa basa-basi, mereka memukulnya dengan botol minuman.
Maran yang sedang mabuk awalnya tak berdaya, namun ia tersadar dan menghajar mereka semua. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa Maran ke kantor karena keributan yang terjadi. Namun karena tak bersalah, ia pun dibebaskan atas perintah Arjun yang merupakan kepala polisi. Teman wanitanya yang bernama Tara juga datang membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Maran yang melihat kobaran api merasakan sakit di kepalanya, seperti ada trauma yang mendalam, dan hal itu membuatnya pingsan seketika. Skin kemudian flashback ke beberapa bulan yang lalu. Suecha tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ia selalu mempersiapkan kebutuhan di rumah dengan baik. Bersama pamannya, mereka tinggal harmonis di rumah ayahnya dahulu. Hari itu Maran hendak melakukan interview di perusahaan berita bernama The News. Selama ini, ia selalu dipecat beberapa perusahaan karena suka menulis berita tentang kebenaran yang terjadi. Hal itu menyimpulkan jika sikap Maran sama seperti ayahnya dahulu. Sesampainya di sana, ia tak sengaja menabrak Tara dan dari situlah mereka saling mengenal satu sama lain. Maran dipersilakan masuk. Pak Kesavan selaku MD berkata, jika Maran masih muda namun sudah bekerja di 7 perusahaan yang berbeda. Maran menjawab, jika selama ini ia menulis berita karena kebenaran dan tak peduli dengan otoritas, sehingga membuat banyak orang yang tidak suka dengannya. Pak Kesavan pun mengujinya. Di layar ia menunjukkan 3 topik yang saat ini terjadi di masyarakat. Namun karena semuanya adalah berita negatif, Maran tak memilihnya satupun. Namun senior editor yang bernama Aravindan berkata, jika berita negatif yang dibuat pasti akan lebih menarik untuk dibaca, karena seperti itulah yang terjadi selama ini di masyarakat. Namun hal itu ditentang kembali oleh Maran. Berita negatif yang ditampilkan secara tak langsung bisa mengubah dunia menjadi tempat yang negatif. Aravindan menantangnya membuat tweet di situs perusahaan. Ia akan membuat berita dari salah satu topik di layar, dan Maran dengan berita positifnya. Jika Maran bisa mendapatkan 5.000 like, maka ia akan diterima. Singkatnya, berita itu pun dimunculkan. Maran menulis tentang mahasiswa Tamil Nadu yang membentuk partai politik termuda dan bersaing dalam pemilu. Dengan berita itu, ia berhasil mendapatkan 10.000 like, sehingga membuatnya resmi bergabung dengan perusahaan The News. Bersama Tara dan satu rekannya yang kini menjadi partnernya, karirnya juga semakin berkembang pesat. Berita-berita investigasi yang ditulisnya berhasil membuat pihak kepolisian menangkap para pelaku kejahatan. Kini namanya sudah dikenal sebagai jurnalis muda yang hebat. Di sisi lain, ia juga dikejutkan dengan kebaikan sang adik yang menabung uang untuk membelikannya motor baru. Suatu ketika, ia diminta polisi Arjun untuk menemuinya. Arjun tertarik dengan kinerja Maran yang dikenal sangat berani dalam menerbitkan berita kejahatan. Saat itu, Arjun mendapatkan informasi dari rekan polisinya. Jika mantan menteri yang bernama Pajani hendak melakukan penipuan besar-besaran dengan mesin pemungutan suara. Untuk itu, ia meminta tolong kepada Maran agar ia bersedia melakukan operasi penyelidikan. Ia menambahkan, jika polisi yang melakukannya, maka akan banyak aturan dan protokol yang harus diikuti, sehingga pasti akan menghambat proses investigasi. Arjun pun berjanji, jika Maran melakukannya, maka ia akan memberikan semua informasi dan bukti yang ia butuhkan untuk beritanya nanti. Hal itu jelaslah menarik bagi Maran, karena dengan berita itu, masyarakat bisa tahu kecurangan calon menteri yang selama ini mereka banggakan.
Karena risiko pekerjaan yang besar, Maran pun menyampaikannya kepada Pak Kesavan dan ia pun menyetujuinya. Investigasi dimulai dengan menyadap panggilan telepon di kamar hotel yang akan ditempati Pak Jani, di mana semua panggilan yang masuk akan dialihkan ke kamar Maran. Setelah mendapatkan telepon dari mereka, Maran segera menyamar sebagai waitress dan memasangkan alat penyadap di meja makan yang dipesan oleh mereka. Pak Jani bertemu dengan supplier mesin pemilihan yang akan digunakan saat pemilu berlangsung. Nantinya mesin itu akan dipalsukan dan dipasangkan microchip yang membuat mereka bisa mengontrol nomor berapa yang akan keluar, sehingga kemenangan dalam pemilu bisa mereka atur. Setelah itu datanglah seseorang yang ditugaskan Pak Jani untuk mengamankan mesin tersebut. Di mobil, Maran dan Tara yang sudah mendengarkan seluruh percakapan mereka segera membuat berita di tweet perusahaan. 2 hari berikutnya keadaan buruk semakin menimpa Pak Jani, di mana berita yang dibuat Maran dikuatkan dengan berita ditemukannya mesin pemilihan palsu yang ditemukan di dekat halte bus Nagar. Akibatnya Pak Jani pun terancam akan karir politiknya yang bisa saja berakhir saat itu juga. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya mencari keberadaan Maran dan mengambil bukti percakapan mereka ketika di hotel. Namun orang yang ia kirim untuk menaklukkan Maran tidaklah bisa berbuat banyak karena mereka juga dihajar habis-habisan olehnya. Sementara itu, pamannya yang sudah mengetahui aksi Maran mulai mengkhawatirkan keselamatannya. Ia meminta agar Swecca juga menasihatinya. Namun hal itu juga sulit baginya karena Maran memang melakukan pekerjaan sesuai dengan kebenaran dan fakta. Paman menambahkan, jika mereka tidak bisa mengatakannya, mungkin wanita yang akan menjadi istrinya bisa menasihatinya. Di suatu hari, Swecca yang sadar jika Tara memiliki perasaan kepada abangnya mengundangnya datang ke rumah. Ia pun mengatakan hal yang ia cemaskan dengan pamannya. Swecca juga menambahkan jika selama ini Maranlah yang merawatnya dari kecil dan menafkahi mereka. Oleh karenanya ia takut jika terjadi sesuatu kepadanya. Swecca meminta jika nantinya Tara menjadi pendamping Maran, ia bisa menasihatinya dengan lebih baik. Swecca berpamitan kepada Maran kalau ia ingin keluar bersama pacarnya. Maran terkejut jika adiknya telah memiliki pacar. Jauh dalam hatinya, ia masih menganggap Swecca sebagai anak kecil dan tak rela jika ia akan meninggalkan rumah karena menikah. Namun ia sadar jika ia tidak bisa selamanya berprinsip seperti itu. Sebelum pergi, ia pun memberikan hadiah anting emas yang selama ini diinginkan Swecca. Di malam hari saat bersama Tara, Maran dikejutkan dengan 2 mobil yang mengikutinya. Ternyata mereka adalah kawanan preman yang dikirim oleh Pak Jani. Ia menyuruh Tara pergi untuk keselamatannya, dan seperti biasa dengan teknik yang dimilikinya, Maran dengan mudah menumbangkan mereka semua. Setelah preman-preman itu pergi, Maran yang hendak pulang menerima pesan dari nomor tak dikenal, di mana dalam pesan itu diperlihatkan jika Swecca saat ini sedang disekap. Ia juga diberitahukan di mana lokasinya. Segera Maran pun ke sana. Dengan perasaan hancur ketika melihat adiknya dibakar, ia pun pingsan. Dan inilah alasan mengapa ia sangat trauma melihat kobaran api. Setelah itu Maran selalu menghabiskan waktunya dengan mabuk dan berdiam diri di rumah. Kehilangan seorang adik yang sangat ia cintai dengan keadaan menggenaskan seperti itu membuatnya tak bergairah melakukan kegiatan apapun. Terlebih lagi ia tidak tahu siapa pelakunya. Tara yang melihat Maran dalam keadaan hancur selalu menguatkannya.
Ia selalu berada di sampingnya dan menemaninya selama berhari-hari. Sampai suatu ketika, ia yang tidak tahan lagi kemudian mengatakan, jika Maran hanya berdiam diri di rumah dan selalu mabuk, maka hidupnya juga akan hancur, dan ia takkan bisa menemukan pelaku yang menewaskan adiknya. Mendengarnya, Maran pun tersadar dan bangkit dari keterpurukannya. Ia pun memulai langkahnya dengan mendatangi apartemen pacar adiknya. Dan setelah ditanyai, pacar adiknya mengaku jika hari itu ia dan Sueca sedang berjalan. Kemudian dari belakang seseorang datang memukulnya dan membawa Sueca pergi. Ia tak bisa melihat wajah pelaku. Yang ia tahu hanya mobil Fiesta berwarna biru dan pelakunya memakai alat bantu pendengaran. Kemudian ia menjumpai Arjun untuk meminta laporan visum adiknya. Maran pun mulai mendapatkan petunjuk setelah teringat percakapan Pak Jani di kamar hotel. Ia segera membuka file foto dan melihat jika asisten Pak Jani juga memakai alat bantu pendengaran. Ia pun segera memberitahukan kepada Arjun petunjuk yang telah ia dapatkan. Namun Arjun tak bisa langsung menyimpulkan dan menangkap seseorang hanya karena alat bantu dengar tanpa ada bukti yang kuat. Di suatu hari, Arjun menelpon Maran agar datang ke kantornya. Sesampainya di sana, Arjun berkata, jika ada nomor tak dikenal melakukan panggilan yang mengaku jika ia adalah pelaku pembakaran, dan orang itu hanya mau berbicara dengan Maran. Tak berapa lama orang itu menelpon kembali. Di sini ia mengatakan, jika sekarang ia sedang menyandra seorang gadis di salah satu mal pusat kota, dan meminta Maran datang dan mengantar tebusan. Jika tidak, ia akan melukai gadis itu seperti yang ia lakukan kepada Sueca. Pihak kepolisian segera mempersiapkan semua, dan tanpa berlama-lama, Maran pun datang ke mal dan menaruh uangnya di tempat sampah seperti yang diminta si pelaku. Namun tak lama si pelaku muncul sambil melepaskan sandera dan membuang semua uang tebusan. Si pelaku segera dikejar polisi, namun ia berhasil melarikan diri. Setelah itu Maran datang kepada Arjun. Ia juga mengejar si pelaku dari pintu keluar, namun ia tak bisa menangkapnya. Ia hanya melihat mobil Fiesta biru beserta nomor plat yang digunakan si pelaku. Arjun pun segera menelpon rekannya, dan setelah diselidiki, mobil itu terdaftar atas nama mantan Menteri Pak Zani. Arjun segera menelpon asisten Pak Jani, dan sebentar lagi mereka akan tiba di sana untuk melakukan pemeriksaan. Sesampainya di sana, Pak Jani merasa terhina dengan tuduhan kepolisian. Ia pun meminta agar Maran datang kepadanya dan berbicara empat mata. Pak Jani mengatakan, jika ia memang benar ingin melukai Maran demi mendapatkan bukti rekaman sewaktu di hotel kemarin, namun ia selalu gagal. Tapi bukan berarti karena kegagalan itu ia melukai anggota keluarga Maran, apalagi membunuhnya secara keji. Atas pengakuan itu, Maran pun semakin buntu mencari si pelaku. Ditambah lagi Arjun mendapatkan informasi jika asisten Pak Jani yang memakai alat bantu dengar ternyata baru memakainya belum lama ini. Jadi yang dilihat pacar adiknya mungkin bukan dialah pelakunya. Dibantu rekannya, Maran kembali menyelidiki CCTV sewaktu penyelidikan di hotel kemarin. Mereka pun melihat mobil Fiesta biru dan melacak siapa pemiliknya. Setelah itu Maran segera menuju ke alamat si pemilik mobil. Ia melihat jika rumah itu tak berpenghuni dan ada tanda seperti baru aja ada korban di rumah tersebut. Maran mulai menyelidiki barang-barang di sana, berharap ia bisa mendapatkan petunjuk yang lebih banyak. Setelah itu ia ditelepon Arjun untuk datang ke kantor. Kita akan dibuat terkejut karena pelaku penculikan di mal adalah paman Maran sendiri, yang memang itu adalah ide dari Maran untuk menyelidiki siapa pelakunya. Namun Arjun tetap tak terima dengan ide itu. Ia pun meminta Maran tidak bertindak sesuka hatinya.
Dengan semua penyelidikan yang baru ia kerjakan, Maran menunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Yang tak lain orang itu adalah orang keempat yang berada di kamar hotel bersama Pak Jani. Orang itu bernama Partipan. Sadar jika polisi tak banyak membantunya, Maran kemudian meninggalkan kantor polisi dan mencari keberadaannya seorang diri. Tak lama lewat mobil Vespa biru seperti yang ia lihat, Maran sadar ternyata Partipan selama ini juga mengikutinya. Singkatnya, Maran pun mengejarnya dan sampailah mereka di gedung penyimpanan pupuk. Halo Arjun. Ya Tara. Call வந்தது. பார்த்திபன் அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கறதா சொன்னா. பேசிட்டு இருக்கோம். I think Maran is in danger. What? எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. சரி நான் செக் பண்றேன். Dari belakang Maran ditendang dan ia melihat Partipan sudah berada di sana. Mereka kemudian terlibat perkelahian sengit. Partipan kesusahan karena alat bantu dengarnya terjatuh dan membuatnya hampir kalah. Ia kemudian membuat kobaran api berharap Maran kembali dihantui rasa traumanya. Namun hal itu ditepis Maran yang sudah bangkit dengan semangatnya. Tak mau kalah begitu saja, Partipan melemparkan pupuk ke mata Maran dan membuat keadaan berbalik. Namun Maran yang terlalu tangguh tak bisa kalah begitu saja. Ia menancapkan besi ke kaki Partipan dan menghajarnya. Setelah pertarungan itu dimenangkan, ia pun mengikat Partipan dan menyuruhnya berbicara terus terang. Dari sini terkuaklah sebuah fakta. Maran sebenarnya tahu jika adiknya selama ini masih hidup. Hal itu ia ketahui setelah melihat data visum di mana dalam riwayat korban tak memiliki pen di tangannya. Ternyata Partipan membuat kematian palsu untuk memancing Maran agar menyerah dan memberikan bukti percakapan. Tapi Maran juga harus dibuat terkejut dengan apa yang diucapkan Partipan setelahnya. Akibat berita yang kau tulis saat penyelidikan di hotel tempo lalu, anak gadisku yang bernama Suja harus tewas karena dibakar seseorang. Suja adalah putriku satu-satunya. Ibunya meninggal saat dia masih bayi. Saat itu Suja tengah ingin menyelesaikan sarjananya dan hendak menikah. Dan karena tak memiliki biaya yang cukup untuknya, aku terpaksa menjadi kurir mesin pemilihan atas permintaan Pak Jani. Kemudian aku membawa mesin itu ke rumah dan menyimpannya. Namun setelah mendengarkan berita yang kau laporkan, semua mimpiku hancur saat itu juga. Kemudian setelah aku kembali ke rumah, aku melihat mesin itu sudah hilang. Dan Puja mengatakan jika dialah yang membuangnya, karena ia tak mau jika aku kembali melakukan kejahatan. Aku pun sadar akan keselamatan kami berdua dan mengajaknya untuk segera pergi. Kemudian aku pergi ke toko perhiasan untuk menjual barang-barang berhargaku sebelum melakukan pelarian. Namun setelah aku kembali, aku terkejut ketika melihat Suja diserang dan dibakar oleh seseorang yang tak dikenal. Sejak saat itu aku mulai dendam kepadamu karena berita yang kau laporkan, kau seolah-olah sudah melakukan sesuatu yang hebat tanpa memikirkan dampak pada keluarga orang lain. Mendengar semuanya, Maran menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Partipan. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengarah ke Partipan. Ternyata itu adalah Pak Jani yang sudah mengawasinya selama ini. Namun Maran berhasil merebut pistol dan kembali mengancam Pak Jani. Tak lama Arjun dan anak buahnya pun datang. Para polisi juga dibuat terkejut mendengar pernyataan dari Maran jika adiknya Swecha saat ini masih hidup.
Kemudian dengan kesaksian palsu untuk menyelamatkan Parthipan karena rasa bersalahnya, ia berkata jika yang menculiknya adalah Pajani bersama anak buahnya. Ia juga menambahkan jika Parthipan hanya membantunya mencari keberadaan Sueca, dan itulah sebab mengapa Pajani menembaknya, agar Pajani bisa menutupi kejahatan yang telah ia lakukan. Kini polisi pun melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada Pajani. Sebelum Parthipan dibawa pihak medis, Maran memohon agar ia menunjukkan keberadaan adiknya. Parthipan pun menunjuk ke arah tumpukan pupuk yang tertutup terpal. Segera Maran ke sana dan menemukan gedung bawah tanah. Di sana ia pun bertemu dengan Sueca, dan kesedihan yang selama ini terus mengikutinya kini berubah menjadi rasa haru dan bahagia. Di sisi lain, polisi yang sudah mengembangkan pemeriksaan kepada Pajani akhirnya menahannya atas penipuan mesin pemilu dan percobaan pembunuhan kepada Parthipan. Bersamaan dengan keadaan Sueca yang sudah membaik, film pun berakhir. So, bagaimana menurut kalian dengan film ini? Jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Like jika suka dan subrek agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami. Saya Ahmad pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.